Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di praktikum hari ini. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan SAP. Sebelumnya marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Nah, untuk kali ini kita akan mulai membicarakan terkait dengan satu cara penyusunan SAP. Nah, masing-masing bisa dibuka dulu modulnya. Saya juga akan membukakan modul. Untuk modul terkait dengan SAP. Untuk SAP ini di sini kita akan belajar terkait dengan SAP. SAP adalah satuan acara penyuluhan. Yang pertama, di SAP itu ada identifikasi masalah. Ada 4 yang perlu dianalisis di masyarakat. Jadi, ketika kita mau membuat SAP, itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu ada 4 hal yang perlu dianalisis. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini kita harus lihat seperti yang ketika kita pengkajian kemarin. Bisa kita di latar belakang itu kita bisa menceritakan terkait dengan letak geografisnya. Kemudian mata pencaharian masyarakat itu tuh apa? Karakteristik demografis kita atau seperti apa. Kemudian terkait dengan perilaku kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu yang perlu dianalisis yaitu terkait dengan status kesehatan masyarakat. Status kesehatan masyarakat itu bisa didapatkan dari data sekunder, yaitu kemudian juga dari data primer, data pengkajian. Yang ketiga yaitu terkait dengan sistem layanan kesehatan masyarakat. Bagaimana sistem layanan kesehatan yang ada di masyarakat tersebut? Kita bisa menganalisis dari SDM-nya, apakah ada SDM kesehatan di daerah itu, seperti kader kesehatan. Kemudian ada kegiatan yang terkait dengan kesehatan seperti posyandu, itu termasuk dalam sarana kesehatan. Kemudian program yang ada di masyarakat, apakah ada program terkait dengan kesehatan seperti posyandu, Jumante, kemudian kerja bakti, kemudian juga ada Posbindu. Nah, kemudian bagaimana daerah tersebut untuk mengakses ke layanan kesehatan terkait dengan jaraknya, kita bisa menggalinya di situ. Yang keempat yaitu terkait dengan sistem sosial masyarakat. Di sistem sosial masyarakat itu yang bisa kita gali yaitu terkait dengan pola partisipasi masyarakat. Apakah masyarakat itu aktif atau individualismenya lebih tinggi? Kemudian organisasi masyarakat yang ada. Di masyarakat itu apakah ada organisasi masyarakat seperti Dasawisma, kemudian arisan, kemudian pengajian, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan gunakan dalam mengidentifikasi masalah. Kemudian ada juga setelah itu di SAP itu selain ada identifikasi masalah juga ada tujuan. Apa sih tujuan dari disusunnya SAP ini atau susunan SAP ini kan untuk menentukan tujuan kita mau melakukan kegiatan apa di masyarakat, intervensi apa di masyarakat. Nah, di sini di modul dijelaskan dalam penyusunan tujuan penyuluhan ada beberapa hal yang harus ada ketika merumuskan tujuan. Dinyatakan dengan jelas meliputi satu indikator, mencakup atau mengandung audien, behavior, degree, dan kriteria. Nah, mengandung audien, behavior, degree, dan kriteria itu untuk siapa? Audiennya itu untuk siapa? Seperti itu. Kriterianya itu seperti apa sasaran kita. Nah, kemudian ada juga kita harus melengkapi dengan materi. Di sini dijelaskan, adapun sasaran promosi kesehatan yang dapat diangkat dari ruang lingkup promosi kesehatan dalam praktek kebidanan menurut sasarannya. Contoh, misalnya nih, materi yang penyuluhan itu untuk siapa? Untuk bayi kah, anak balita, atau remaja, atau ibu hamil, atau ibu bersalin, atau ibu nifas, ibu menete'i,
kemudian pus atau wus, kemudian proses klimakterium atau menopause, dan PHBS misalnya. Nah, di sini materi sebaiknya masing-masing mahasiswa itu mengambil salah satu yang berdasarkan kompetensi kita. Masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Kemudian lanjut lagi terkait di SAP itu juga ada media. Dalam menyuluh itu mau menggunakan media apa? Di sini disampaikan dalam penyuluhan kesehatan dikenakan beberapa alat bantu peraga yang sering digunakan atau disebut juga apa? Audio visual aids, yaitu misalnya beberapa alat bantu peraga untuk penyuluhan dimulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih bisa digunakan. Dan pemanfaatannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari tempat, waktu, sasaran, kebutuhan, tujuan, dan sebagainya. Nah, media itu bisa berupa video disertai dengan PPT atau bisa berupa PPT yang disertai dengan audio, kemudian bisa berupa poster, bisa berupa leaflet, atau bisa dikompilasi dari beberapa media, bisa juga berupa film pendek. Kemudian nanti setelah diputarkan, misalnya menggunakan film pendek, setelah diputarkan nanti diberikan penjelasan. Kemudian beberapa alat peraga seperti yang saya sampaikan itu ada poster, ada leaflet, flipchart. Kemudian metode. Metode diartikan sebagai cara atau pendekatan tertentu. Pemberian penyuluhan pada sasaran yang sama, tetapi dan atau waktu serta tempat yang berbeda memerlukan metode yang berbeda. Misal nih, metodenya di pedesaan dengan perkotaan pasti akan berbeda. Nah, oleh sebab itu tadi dari identifikasi harus diidentifikasi sebenarnya di poin pertama tadi, identifikasi. Kemudian aspek pemilihan metode harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Disesuaikan dengan tujuan, jumlah sasaran, disesuaikan dengan waktu penyuluhan dan tempat, mempertimbangkan fasilitas yang ada. Nah, metode apa? Jangan misalnya mau menyuluh satu orang, kita menggunakan poster, itu nggak akan efektif. Misalnya seperti itu. Mau menyuluh banyak orang, kita hanya menggunakan leaflet, itu juga nggak akan efektif. Kemudian cara metode dalam penyuluhan itu tadi yang pertama misalnya metodenya itu bisa berupa ceramah, bisa diskusi, bisa curah pendapat. Contoh misal nih, hanya dengan banyak orang kita menggunakan metodenya itu ceramah. Ya nggak akan efektif, banyak yang ngantuk. Lebih baik penggunaan metode itu di mix, bisa ceramah, bisa diskusi. Kemudian ada juga metode curah pendapat. Kemudian ada snowball, kemudian basic group, terakhir yang keenam terakhir yaitu bermain peran. Kemudian di mana itu di SAP itu juga ada evaluasi. Mengevaluasi dari apa yang sudah kalian sampaikan itu dievaluasi. Evaluasi dalam proses penyuluhan bisa menggunakan tes tertulis, bisa juga dengan lisan. Misalnya penyuluhannya langsung setelah selesai, kemudian ditanyakan tadi Ibu bisa dijelaskan misalnya terkait dengan KB. Tadi saya menjelaskan terkait KB apa saja ya Bu, itu contoh model evaluasinya. Nah, kemudian setelah itu ini sudah selesai sehingga ketika mau menyusun SAP nanti akan ada format seperti berikut ini. Nah, di sini. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nanti di SAP-nya nanti formatnya seperti ini. Mulai dari sini. Ada judul, identifikasi masalah, pengarahan, tujuan, sampai sini. Ini ada evaluasi. Nah, seperti ini. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan merangkan bagaimana cara membuat SAP.